Pernahkah engkau duduk sendirian, lalu bertanya dalam hati, sebenarnya hidup ini untuk apa? Pertanyaan itu sederhana, tetapi mengguncang. Ia muncul bukan saat kita tertawa, tapi saat hati sedang kosong. Bukan saat hidup mudah, tapi saat langkah terasa berat. Dan sebenarnya, pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Justru ia tanda bahwa hatimu sedang mencari arah. Mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rutinitas, pekerjaan, atau dunia yang cepat berubah. Allah tidak membiarkan kita berjalan tanpa tujuan. Allah tidak menciptakan kita, lalu membiarkan kita bingung, tersesat, atau mencari-cari makna hidup sendirian. Tidak. Dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan untuk apa kita hidup. Dan jika engkau memahami 5 tujuan ini, engkau akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Engkau akan menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Mari kita mulai dari yang pertama. Hidup untuk mengenal Allah. Tujuan pertama manusia adalah mengenal siapa Tuhannya. Bukan hanya sekedar tahu namanya, tetapi mengenal kebesarannya, kasih sayangnya, dan dekat dengannya. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Quran, surat Ad-Dariyat ayat 56. Ibadah bukan hanya sholat atau puasa. Ibadah yang paling awal adalah mengenal Allah. Karena bagaimana engkau bisa mencintai sesuatu yang engkau tidak kenal? Ketika engkau mulai tahu bahwa Allah Maha Melihat, engkau mulai malu berbuat dosa. Ketika engkau tahu Allah Maha Penyayang, engkau mulai berharap ketika hidup terasa gelap. Ketika engkau tahu Allah lebih dekat daripada urat leher, engkau tidak lagi merasa sendirian. Inilah tujuan pertama dari hidup, mengenal Allah sampai Dia menjadi tempat kembali di setiap keadaan. Hidup untuk menguatkan hati dengan ibadah. Tujuan kedua manusia adalah menjaga hati tetap hidup melalui ibadah. Karena hati yang tidak diisi dengan ibadah akan diisi oleh kesedihan dan kegelisahan. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. Betapa banyak orang yang punya uang tetapi hatinya gelisah. Punya rumah besar, tapi batinnya sepi. Punya banyak teman, tapi jiwanya rapuh. Karena ketenangan tidak terletak pada apa yang kita punya, tetapi terletak pada apa yang ada di hati kita. Dan hati tidak akan pernah benar-benar tenang sampai ia kembali kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hidupmu akan berubah ketika ibadah bukan menjadi beban, tapi menjadi kebutuhan bagai udara untuk bernafas. Hidup untuk menjadi hamba yang bersyukur. Tujuan ketiga manusia adalah bersyukur. Karena syukur bukan hanya ucapan, ia adalah cara hidup. Allah berfirman, "La in syakartum la'azidannakum." Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quran, surat Ibrahim ayat 7. Lihat di sekitarmu. Berapa banyak nikmat yang engkau gunakan setiap hari, tapi engkau lupa mensyukurinya. Nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat keluarga, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat iman. Hidupmu akan terasa berbeda ketika engkau mulai sadar
bahwa setiap hal kecil adalah pemberian Allah. Bahkan masalah pun seringkali adalah bentuk kasih sayangnya agar engkau lebih dekat. Syukur adalah kunci kebahagiaan dunia dan kunci ketenangan hati. Hidup untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Tujuan keempat dari hidup manusia adalah memberi manfaat. Kita tidak diciptakan untuk hidup hanya memikirkan diri sendiri. Kita tidak hadir di dunia hanya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta, pujian, atau kenyamanan. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan manusia yang baik dengan perumpamaan yang indah. Kasyajaratin thayyibah, ibarat sebuah pohon yang baik. Pohon yang baik memberikan manfaat. Bayangan untuk orang yang lelah, buah untuk orang yang lapar, oksigen untuk setiap yang bernafas. Begitulah Allah menggambarkan manusia yang hidup dalam kebaikan. Manusia yang kehadirannya membuat orang lain tenang, yang kata-katanya tidak menyakiti, tapi menguatkan, yang tangannya bukan merusak, tapi membantu. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kebaikan tidak harus selalu besar. Kadang hanya sebuah senyum, sapaan, atau mendengarkan seseorang yang sedang sedih, itulah yang membuat hidup seseorang berubah. Setiap kebaikan kecil yang engkau lakukan akan kembali ke hatimu sebagai ketenangan. Itulah tujuan keempat, menjadi manusia yang meninggalkan kebaikan dimanapun ia berada. Hidup untuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Tujuan terakhir ini adalah yang paling dalam, yang paling menentukan, yang paling membuat kita berhenti sejenak dan menundukkan kepala. Tujuan hidup manusia adalah mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Barang siapa yang berharap bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal sholih. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Setiap hari yang kita jalani, entah kita sadari atau tidak, kita sedang berjalan menuju satu waktu. Hari di ketika kita berdiri di hadapan Allah tanpa apapun kecuali amal-amal kita. Itulah kenyataan yang sering kita lupakan karena dunia terlalu bising. Dunia membuat kita sibuk, hingga lupa bahwa waktu terus berjalan tanpa menunggu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah yang mampu menahan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kecerdasan bukan hanya tentang intelektual. Kecerdasan sejati adalah ketika seseorang hidup dengan sadar bahwa dunia ini sementara dan akhirat adalah rumah yang sebenarnya. Dan ketika seseorang hidup dengan tujuan itu, ketika ia sadar bahwa setiap detik adalah langkah menuju pertemuan dengan Allah, maka seluruh hidupnya akan berubah. Ia tidak akan mudah putus asa. Ia tidak akan iri dengan dunia orang lain. Ia tidak akan merasa kosong meski diuji. Karena ia tahu, semua ini hanyalah perjalanan menuju rumah yang abadi. Sahabatku, hidup ini bukan sekedar hari-hari yang datang dan pergi. Bukan sekedar memenuhi keinginan yang tidak pernah habis. Bukan sekedar mengejar dunia yang tidak pernah menjanjikan ketenangan. Jika engkau ingin hidup yang penuh makna, hidup yang tenang, hidup yang terasa berjalan menuju sesuatu yang besar, ingatlah 5 tujuan yang Allah ajarkan. 1. Untuk mengenal Allah. 2. Untuk menjaga hati dengan ibadah. 3. Untuk menjadi hamba yang bersyukur. 4. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat. 5. Untuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Dan ketika engkau menjalani hidup dengan 5 tujuan ini, hatimu tidak akan lagi bertanya hidup ini untuk apa, karena engkau sudah menemukan jawabannya di dalam Al-Quran, di dalam hatimu, dan di dalam perjalananmu menuju Allah. Wallahu a'lam bishawab.